Halo semua, jumpa lagi dengan saya. Senang sekali rasanya bisa kembali jumpa dengan Anda pada serial video pengajaran kali ini. Nah, bahasan kita kali ini sobat adalah numerals. Ya, numerals. Pernahkah Anda mempelajari tentang numerals? Numerals itu adalah angka-angka, ya. Kalau numeral itu ada dua kategori ya. Ada cardinal numbers dan ada ordinal numbers. Jadi ingat itu ada dua macam numeral, ada cardinal number dan ordinal numbers. Uh, Cardinal numbers adalah angka yang digunakan untuk menerangkan jumlah dalam suatu bilangan bulat. Adapun ordinal numbers adalah angka yang digunakan untuk menjelaskan posisi. Jadi bisa bedakan kalau cardinal number itu adalah bilangan bulat. Selain itu bukan bilangan cardinal numbers. Sementara untuk ordinal numbers adalah bilangan yang menunjukkan posisi, ya, atau tingkatan. Cardinal numbers, langsung saja kita lihat contohnya ya. Cardinal numbers itu yang dimulai dari angka 1, 1, 2, 3 sampai seterusnya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi bila Anda sudah menguasai ini angka 1 sampai dengan 12 di dalam bahasa Inggris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, secara otomatis pastinya Anda akan mudah menguasai sampai seterusnya dari 13 hingga sampai tak terhingga. Kenapa? Karena misalnya untuk menyatakan belasan itu, belasan dari 13 hingga 19, kita cukup mengingat ada akhiran ditandai dengan akhiran tin. Tin di akhir angka tersebut. Misalnya ter dari kata 13, 3 menjadi 13. Ya, 30, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Jadi ingat cirinya di ujungnya ada akhiran bunyi tin, ya, tin ya. Jadi kalau puluhan sementara kalau puluhan itu diciri ada tanda akhiran dengan t, bunyi t ya. Contohnya misalnya 20, 20 ya, 20. Jadi kalau menyatakan 21, 21, 25, 25, 22, 22. Jadi gitu. Kalau misalnya 30, 30 ya, 30, 30. 40, 40. Jadi untuk puluhan kita cukup menambahkan saja t di akhir angka tersebut. Jadi bedakan antara 14 dengan 40. Kalau 14 itu 14, kalau 40 itu 40. Lanjut guys. Nah ini ya contoh-contohnya. 50, 60, 70, 80, 90. Jadi kalau saya menyebutkan ini 90, 80. Kalau misalnya 88, 88, 66, 66, 55, 55, 77, 77. Jadi gitu saja. Jadi lalu bagaimana kalau kita mau menyebut 100? 100 itu 100 atau 100. 100. Jadi kalau menyebutkan 105, 105, 107, 107. Ingat ya. Ini contohnya 100 kalau 1000, 1000, 1 juta, 1 million. Jadi cukup menambahkan di akhirnya saja ya. 1001 misalnya 1001. Kalau 2001, 2001. 1 juta, 1 million, 1 juta 500.000, 1,500,000. Gitu. Gampang bukan? Very easy, exactly. Lanjut, kita
Kalau itu tadi adalah cardinal number. Lanjut kepada ordinal numbers. Ya, ordinal number itu ya sebagian disebutkan menyebutkan tingkatan. Ya, biasanya itu disebut dengan first. Ya, first, second, third, fourth. Nah, jadi kalau Anda sudah tahu ini, cirinya kalau bilangan ordinal number itu di akhirnya selalu diakhiri dengan bunyi t. Ini dia, ya. TH terakhirnya lah diakhiri dengan TH atau TH. Jadi kalau keempat fourth, kelima fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth, 11th, 12, 13, 14th. Jadi di ujungnya itu ada akhiran t. Nah ini ya, gitu gampang bukan? Gampang sekali bro. 15, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24th, 24th, 22nd. Jadi kalau di atas puluhan itu kita menyebutkan dulu puluhannya dalam bentuk kardinal 20, 30, 40, baru disebut ordinalnya. Misalnya 22, 22nd. Gampang sekali bro. 23, 23rd, 24, 24th. Jadi kalau kita misalnya kita berikan contoh ya, Anda bersama teman pergi ke pasar membeli mangga. Jadi Anda bisa menggunakan cardinal number kalau bisa menjawab pertanyaan seperti ini. Hey bro, how many mango do you want to buy? Hey kawan, berapa mangga yang kamu beli? I want to buy 3 mangoes. I want to buy 3 mangoes. Ya, saya mau beli 3 mangga. Misalnya seperti itu. Jangan katakan second mango, tidak boleh. Jadi kita menggunakan cardinal number untuk menjawab how many ya. Misalnya contoh lagi, how much money does she have to pay? Berapa uang yang harus dia bayar? She have to pay 300,000 rupiah. Jadi dia harus membayar 300.000 rupiah untuk menjawab. Jadi cardinal number biasanya digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti ini. How many ya. Lanjut. Sementara ordinal number itu digunakan untuk menyatakan tingkat. Misalnya, the second year of senior high school. Jadi kelas 2 SMA. Saya sudah kelas 2, I am the second class. Saya sudah semester 2, I am the second semester. Saya semester 3, I am the third semester. Bisa juga menyebutkan tingkatan, misalnya tingkatan lantai yang ke-37, 37th floor. Jadi bedakan misalnya the second floor dengan 2 floors. Jadi kalau 2 floors 2 lantai, kalau second floor lantai kedua. Selanjutnya juga digunakan untuk menyatakan tanggal, ordinal number ya, menyatakan tanggal. Misalnya 17th August 17th atau June 3rd dan seterusnya. Bisa juga disebutkan digunakan untuk menyebutkan urutan. Misalnya first stand on the stove. Misalnya Anda menyebut dalam suatu tutorial atau misalnya how to make a cup of coffee. Bagaimana membuat kopi? It is very easy. First of all, you have to put a spoon of sugar in the glass. Second, take a a spoon of coffee, and then pour hot water. Seperti itu misalnya ya. Lanjut, juga menyebutkan pada pecahan ya. Pecahan misalnya 3/4, maka kita menggunakan kalimat 3/4. Jadi itu ya. Oke, thank you very much for your attention.